Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 96, dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu mendengarkan Anda dengan sabar, tetapi ketika kami mengumpulkan kekuatan yang cukup, Zhao Sanhe menunjukkan taringnya terlebih dahulu, dan kami tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dengan ekspresi sok kesakitan, Wang Lai berjalan ke arah Wang Ye, meraih tangan Wang Ye, dan menakuti mata Wang Ye untuk menghindar dan ketakutan di hatinya. Aku tidak berguna, aku gagal melindungi Singer, aku gagal melindungi ayah. Rasa bersalah dan ketidakberdayaan di wajahnya membuat orang tidak terlihat sama sekali. Jika Anda akan berakting, aktor Oscar itu bagus. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Denganku, tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga Wang. Wang Wuhan berkata, kebencian Singer, serta kebencian Anda, akan diserahkan kepada saya untuk membalas dendam, dan saya secara pribadi akan membawa kembali kepala Zhao Sanhe. Petik 2. Saat dia berkata, dia memandang Wang Lai dengan nada acuh tak acuh, jaga baik-baik ayah. Sekarang kamu bertanggung jawab atas keluarga Wang, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika ada yang salah dengan ayah, aku akan mengurusnya. Itu denganmu. Setelah berbicara, dia membawa orang pergi. Menonton Wang Wu dan yang lainnya pergi, tatapan sombong muncul di mata Wang Lai. Menurut pendapat Wang Lai, saudaranya melakukan pekerjaan dengan baik di keluarga Cui Utara, tetapi otaknya kurang. Saya hanya menggunakan sedikit trik dan membiarkan dia masuk ke sampul. Ayah, apakah menurutmu dia akan membunuh Zhao Sanhe? Dia berbalik dan menatap Wang Ye, matanya membuat Wang Ye dingin. Bibirnya bergetar, dan matanya penuh ketakutan. Apakah kamu benar-benar ingin mengingatkan Wang Wu bahwa aku memintanya untuk mati? Apakah kamu benar-benar ingin memberitahunya bahwa kamu sangat marah padaku? Wang Ye mati-matian mencoba menggelengkan kepalanya, tapi sayangnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa mencoba memberitahunya bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan mati lebih cepat, dan kamu tidak perlu menanggung rasa sakit seperti sekarang. Wang Lai berbicara dengan tenang, tapi Wang Ye gemetar ketakutan. Setelah beberapa saat, bau urin yang menyengat datang. Celananya langsung basah kuyup, dan dia takut untuk buang air kecil. Wang Lai meliriknya dengan jijik, mencengkeram hidungnya dan pergi, terlalu malas untuk repot. Ketika Lin Yurou bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam. Setelah dia bangun, dia terkejut dengan lingkungan yang tidak dikenalnya. Kemudian saya segera melihat Li Dong duduk di sampingnya dengan mata tertutup dan beristirahat. Apakah kamu bangun? Apakah kamu tidur nyenyak? Li Dong membuka matanya, tersenyum otentik. Lin Yurou berjuang untuk bangun, dan menemukan bahwa kelemahannya sebelumnya telah menghilang. Pada saat ini, tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Kemudian dia menemukan bahwa dia hanya mengenakan handuk mandi di tubuhnya, tidak berpakaian rapi. Wajah Lin Yurou memerah tiba-tiba. Dia ingat adegan yang terjadi sebelum dia tertidur, sosoknya yang cantik dilihat oleh Li Dong, dan dia disentuh dan dipeluk oleh Li Dong. Dia sedikit marah, tapi dia tidak merasa jijik sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, jejak Li Dong di hatinya semakin dalam. Di mana pakaianku? Lin Yurou berbisik. Li Dong tersenyum dan berjalan mendekat dan mengambil pakaiannya. Kamu berbalik, bisik Lin Yurou. Apa yang kamu takutkan? Bukannya aku belum melihatnya. Li Dong tersenyum tulus. Dia menemukan bahwa penampilan pemalu Lin Yurou bahkan lebih menawan, dan dia benar-benar ingin menggigitnya. Aku akan memberitahu ibuku jika kamu melakukan ini lagi. Lin Yurou menggigit bibirnya dan berkata. Dia menatap Li Dong dengan tatapan kosong, dan tatapan menawan itu membuat hati Li Dong tercengang. Hampir tidak bisa membantu tetapi melemparkannya ke tanah dan memukulinya dengan keras.
Li Dong menekan kegelisahan di hatinya, tersenyum dan mengangguk, "Oke, jangan menggodamu, cepatlah, Paman dan Bibi masih menunggu kita kembali untuk makan." Setelah berbicara, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Segera, Lin Yurou berdandan dan keluar, dan Li Dong mengantarnya pulang. Sepanjang jalan, dia tidak menanyakan apa yang terjadi di salon kecantikan hari ini. Karena dia tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Li Dong. Ini cukup. Setelah kembali ke rumah untuk makan malam, Li Dong berkata kepada Lin Guodong, "Paman, aku akan memberimu suntikan lagi nanti. Jika tidak ada yang terjadi, setelah suntikan ini, efeknya akan lebih signifikan." Lin Guodong sedikit tergerak dan mengangguk, "Oke." Dia menantikannya. Setelah beberapa hari perawatan dan pemulihan, dia sekarang memiliki persepsi yang lebih sensitif di kakinya, dan dia lebih sadar akan rasa sakit. Tapi hanya tidak bisa berdiri. "Xiaodong, maafkan aku," kata Liu Jing penuh terima kasih. Perubahan keluarga Lin hari ini sangat besar, dan Li Dong lah yang membawa semua perubahan ini. Dapat dikatakan bahwa Li Dong adalah dermawan terbesar dari keluarga Lin. "Bibi, aku memperlakukan kalian semua sebagai keluarga, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan." Li Dong tersenyum dan berkata, dia melirik Lin Yurou dan berkedip. Wajah Lin Yurou memerah dan dia menundukkan kepalanya untuk tidak menatapnya. Pria ini kecanduan menggertaknya. Segera, Li Dong mendorong Lin Guodong ke ruang kerja di lantai 2. Dia mengeluarkan jarum emas dan mendisinfeksi jarum emas. Setelah disinfeksi, Li Dong berjalan mendekat dan menarik celana Lin Guodong, menunjuk titik akupuntur, Susan Li, di sisi bawah lututnya, dan berbisik, "Paman, apakah Anda siap?" "Baiklah." Petik 2. Lin Guodong tampak tenang, tetapi hatinya sedikit bersemangat. Jika perawatannya bisa lebih baik kali ini, itu berarti dia kemungkinan besar akan berdiri. Inilah yang dia impikan. "Kalau begitu aku akan mulai." Ketika Li Dong berbicara, dia memegang jarum emas dan menusuk titik akupuntur seperti kilat. Apa yang dia gunakan kali ini masih Tai Divine Needle, tetapi kecepatannya tidak cepat kali ini, dan posturnya tampak sangat anggun. Ini seperti burung yang menari. Susan Li adalah salah satu titik akupuntur utama dari perut meridian kaki Yang Ming, dan merupakan titik akupuntur besar yang memperkuat tubuh dan pikiran. Semua praktisi pengobatan Cina tahu bahwa pijat Susan Li memiliki fungsi mengatur kekebalan tubuh, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, mengatur limpa dan perut, mengisi qi, mengaktifkan meridian, mengusir angin dan kelembaban, memperkuat tubuh dan menghilangkan kejahatan. Li Dong merawat kaki Lin Guodong, yang sebagian besar adalah akupuntur dan moksibusi. Tentu saja, dia juga akupuntur dan moksibusi titik akupuntur tambahan lainnya. Setelah jarum emas menembus, Li Dong segera menatap dan menahan napas, tidak ada lagi pikiran yang mengganggu di hatinya. Kumpulkan semua hati dan pikiran pada jarum emas yang berputar di tangannya ini. Lin Guodong merasakan arus hangat di lututnya. Perasaan ini tidak terlalu jelas, tapi itu nyata. Dia tidak bisa membantu menutup matanya, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Tapi, lambat laun, setelah sekitar 10 menit, alisnya berangsur-angsur mengernyit. Karena Lin Guodong merasa bahwa arus hangat di lututnya menjadi panas, seperti aliran air mendidih yang mengalir di lututnya, membuatnya merasakan sakit yang kuat. Namun, dia bisa menahannya, dan tidak berteriak. Ketika waktunya tiba sekitar setengah jam, Lin Guodong tidak tahan lagi, dia mengertakkan gigi dan membuat suara teredam. "Paman beruang dengan itu akan segera lebih baik," Li Dong berkata dengan lembut tanpa mengangkat kepalanya. "Bagus." Lin Guodong mengangguk. Pada saat ini, keringat dinginnya telah keluar, dan rasa sakit di lututnya begitu memilukan sehingga benar-benar tak tertahankan. Akhirnya, setelah beberapa menit, Li Dong mencabut jarum emas itu dengan tiba-tiba. Bab 97. Panggilan. Li Dong menghela napas untuk waktu yang lama, ekspresinya sedikit lelah. Selama setengah jam,
dia menggunakan jarum emas untuk mengangkut banyak vitalitas ke dalam tubuh Lin Guodong. Baiklah, Lin Guodong merasa sakitnya hilang dan mau tak mau bertanya. Oke, Paman, sekarang bisakah kamu mencoba bergerak? Li Dong tersenyum dan mengangguk. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya penuh percaya diri. Tampaknya setelah perawatan ini, Lin Guodong benar-benar dapat berdiri. Lin Guodong ingin bergerak, tetapi dia tidak berani mencobanya dengan enteng. Tidak apa-apa, pindahkan, kamu bisa. Li Dong menyemangati. Lin Guodong mengangkat tangannya ke kaki kirinya, mencoba mengangkatnya. Jangan gunakan tanganmu. Li Dong buru-buru berkata, ulurkan kakimu dan lihat apakah kamu bisa mengangkatnya. Petik 2. Lin Guodong melirik Li Dong, lalu menatap jari kakinya, mencoba mengangkatnya sedikit demi sedikit. Tidak. Petik 2. Lin Guodong mencoba, dan itu masih sama seperti sebelumnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tampak tidak sadar dan tidak terkendali dari pinggang ke bawah. Tidak, kamu coba lagi, kamu pasti bisa. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menggunakan jarum emas untuk membantu Anda mengeruk meridian sekarang. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti bisa berdiri. Petik 2. Lin Guodong mengertakkan gigi, lalu menutup matanya dan membanting keras. Paman, buka matamu dan lihatlah. Li Dong tersenyum. Lin Guodong perlahan membuka matanya, dan pupilnya melebar dalam sekejap, kemudian rongga matanya tiba-tiba menjadi merah, dan air mata mengalir di dalamnya. Angkat itu. Kaki kirinya terangkat. Setelah bertahun-tahun lumpuh, akhirnya kaki kirinya terangkat kembali. Kebahagiaan, kegembiraan, rasa syukur, harapan, dengan keluhan dan penyesalan masa lalu, suasana hatinya saat ini benar-benar tak terbayangkan bagi orang lain. Paman, ini acara yang menyenangkan. Kamu bisa mencoba lagi dan melihat apakah kamu bisa berdiri. Li Dong tersenyum. Lin Guodong berkedip, lalu dia ingin berdiri di kursi rodanya. Li Dong bergegas melindunginya, khawatir dia akan jatuh ke tanah. Lin Guodong mendorong kakinya keluar sedikit demi sedikit dan menjatuhkannya ke lantai, lalu menggunakan kekuatan lututnya untuk menopang tubuhnya. Dia hendak berdiri, tetapi lututnya seperti karet, dan dia kewalahan dan jatuh ke belakang. Li Dong buru-buru mendukungnya untuk mencegahnya jatuh. Li Dong hanya memegang tangan Lin Guodong seperti ini, dan berkata kepadanya, ayo, Paman, aku akan membantumu berjalan. Ayo berlatih perlahan. Kamu belum berjalan selama bertahun-tahun. Kamu mungkin belum terbiasa. Jalan saja. Sebisa mungkin. Petik 2. Bagus. Petik 2. Lin Guodong secara alami senang, dia benar-benar berdiri sekarang, dan dia tidak sabar untuk segera bangun, bagaimana dia bisa duduk diam. Kemudian, Li Dong mendukungnya seolah mengajari bayi berjalan, bergerak maju sedikit demi sedikit. Benar saja, efeknya sangat jelas. Segera, Lin Guodong beradaptasi dengan keadaan ini, meskipun tubuhnya masih gemetar dan berdiri dengan goyah, dia sudah dapat mengambil 2 atau 3 langkah secara mandiri. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Silakan masuk. Li Dongdao. Liu Jing masuk bersama Lin Yurou dan melihat Lin Guodong yang sedang belajar berjalan di dalam ruangan. Liu Jing berseru, kenapa kamu bangun? Duduk, bagaimana jika kamu jatuh? Liu Jing berkata dengan tergesa-gesa, dia berjalan tiba-tiba dan tercengang. Ini, kau. Tiba-tiba dia menutup mulutnya, dan kemudian melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi yang luar biasa. Lin Yurou juga tercengang. Ibu dan anak itu memandang Lin Guodong yang sudah berdiri, tercengang. Lihat, aku bisa berdiri, aku bisa berdiri. Lin Guodong berkata dengan penuh semangat dengan air mata di matanya. Hebat, benar-benar hebat. Liu Jing berlari dan memeluk Lin Guodong, sangat bersemangat, air mata mengalir tanpa sadar. Selama bertahun-tahun, dia telah menantikan hari ketika Lin Guodong dapat berdiri. Sejak Li Dong datang, harapan ini juga meningkat, dan sekarang dia akhirnya menunggu hari ini.
Ya, saya akhirnya berdiri, menantikannya selama bertahun-tahun. Petik 2. Lin Guodong memeluk istrinya dengan erat, dan Lin Yurou juga menyeka air matanya di sampingnya, wajahnya yang cantik sudah menangis dan berubah menjadi kucing-kucing. Xiaodong, terima kasih banyak, terima kasih banyak, kamu benar-benar dermawan hebat keluarga kami. Liu Jing tiba-tiba membungkuk pada Li Dong. Li Dong terkejut dan dengan cepat membantu Liu Jing berdiri. Bibi, kamu tidak bisa melakukan ini lagi, aku akan marah. Petik 2. Di matanya, Liu Jing sudah dianggap sebagai ibunya. Bagaimana dia bisa membuat Liu Jing tunduk padanya? Ini adalah kehilangan nyawanya. Anugerah air yang menetes, lapor Yongkuan, kamu menyembuhkan kakinya, ini adalah kebaikan yang luar biasa, apa artinya membungkuk? Ini adalah kesopanan, itu perlu. Liu Jing menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku masih mengatakan itu. Bibi akan memasak beberapa hidangan enak lagi untukku di masa depan. Petik 2. Li Dong tersenyum tulus. Lin Guodong juga sangat senang berdiri. Terutama melihat Lin Yurou bersemangat dan bahagia, dia bahkan lebih bahagia. Pada saat ini, Lin Guodong sedikit lelah setelah berlatih untuk waktu yang lama, jadi Liu Jing ingin membantunya duduk di kursi roda. Tanpa diduga, Lin Guodong bangkit dari kursi roda lagi dan berjalan menuju sofa di sebelahnya dengan terhuyung-huyung. Saya tidak ingin berada di kursi roda lagi. Anda tidak tahu bagaimana rasanya. Petik 2. Lin Yurou dan Liu Jing sama-sama merasa sakit setelah mendengar kata-katanya. Selama bertahun-tahun, setiap hari saya membuka mata dan melihat kursi roda. Setiap hari saya turun dari kursi roda sebelum tidur. Saya harus duduk di kursi roda selama 7 atau 8 jam sehari. Ini adalah siksaan yang tak tertahankan bagi orang biasa. Rakyat, kamu tidak perlu duduk lagi. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, Paman, kamu telah berjalan dengan sangat baik hari ini. Selama kamu terus berlatih sebentar, kamu dapat berjalan secara mandiri. Besok aku akan membelikanmu alat latihan berjalan dan membiarkanmu mengatasinya selama beberapa hari. Petik 2. Bagus, kata Lin Guodong sambil tersenyum. Saat dia berkata, dia menatap Liu Jing dengan penuh kasih sayang dan menyeka wajah Liu Jing. Tahun-tahun ini, aku telah membuatmu menderita. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah suamiku, ayah anakmu, siapa yang tidak akan aku layani? Liu Jing menggelengkan kepalanya dan menangis dengan gembira. Istriku, kamu sangat baik. Lin Guodong memeluk Liu Jing. Melihat adegan ini, Li Dong diam-diam meraih tangan Lin Yurou dan berjalan keluar. Tinggalkan ruang untuk Lin Guodong dan istrinya. Setelah meninggalkan ruang kerja, keduanya pergi ke lobi di lantai pertama. Terima kasih. Lin Yurou berkata kepada Li Dong tiba-tiba. Meskipun Li Dong selalu mengatakan bahwa tidak perlu bersikap sopan, Lin Yurou mau tidak mau mengatakan ini. Lin Guodong berdiri, ini sangat penting bagi Lin Yurou dan Liu Jing. Itu berarti kesulitan terakhir keluarga telah hilang. Lin Guodong berdiri, dan keluarga akan sepenuhnya kembali ke kehidupan normal di masa depan. Ini adalah impian terbesar Lin Yurou dan Liu Jing selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya terwujud. Bab 98. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tatapannya penuh agresivitas saat ini, dengan sentuhan lelucon, Lin Yurou bertemu dengan tatapannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia memikirkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada pria ini. Masalah besar, aku bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang untukmu. Petik 2. Lin Yurou cemberut mulutnya, terlihat sangat lucu. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan membantuku menghasilkan lebih banyak uang? Ini awalnya tugasmu. Li Dong berkata dengan wajah serius. Terima kasih, dengan ini, kamu tidak cukup tulus. Lalu apa yang kamu inginkan?
Lin Yuro memelototinya. Lebih baik kamu berjanji dengan tubuhmu. Li Dong berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu malu, aku tidak menginginkannya. Petik 2. Lin Yuro terkejut, dan kemudian wajahnya yang cantik berubah menjadi apel merah. Dia menggigit, berbalik dan memutar pantatnya ke atas. Di lantai bawah, Li Dong tertawa penuh kemenangan. Pada saat ini, ponsel Li Dong berdering. Keluarkan dan lihat bahwa Zhao Sanhe lah yang datang ke sini. Bagaimana? Seseorang dari ibu kota provinsi menelepon. Itu adalah 5 harimau di ibu kota provinsi. Mereka mengancam akan membiarkan saya segera membebaskan wanita gila dari keluarga Wang. Jika tidak, mereka akan membawa seseorang besok untuk membunuh kita. Sisi berlawanan berkata dengan suara yang dalam. Jalan. Ada sentuhan kemarahan dalam nada suaranya. Lagi pula, siapapun yang diancam dengan cara ini tidak akan terlalu senang. Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Apakah orang di belakang wanita gila itu akhirnya tidak bisa dihindari untuk bergerak? Ada juga kekuatan di belakang keluarga Wang, orang-orang dari keluarga Cui Utara. Jika Anda menghitung waktu, Anda harus mengirim seseorang, bukan? Rencana jangka panjangnya untuk menangkap ikan besar akhirnya menutup jaringnya. Katakan pada mereka, datang jika kamu punya keberanian, datang dan bunuh satu persatu. Li Dong berkata ringan. Ya Pak. Pada waktu itu, ibu kota provinsi. Ini adalah kota paling berpengaruh di selatan. Bahkan bisa dikatakan sebagai kota kelas dunia dengan pengaruh yang tak tertandingi di kancah internasional. Lingkaran bawah tanah di sini bahkan lebih terkenal, karena selain raksasa besar dan kecil, ada juga sosok yang sangat kuat. Yang paling dikagumi dari pria ini adalah seorang wanita. Masih wanita yang sangat cantik. Tentu saja itu adalah Wang Xiaoyun. Dia terkenal di ibu kota provinsi, dan yang paling mengejutkan adalah dia telah mengumpulkan sekelompok master. Yang paling terkenal dari mereka adalah 5 harimau di ibu kota provinsi. Dikenal sebagai serikat 5 orang, itu bisa dibandingkan dengan master. Berdasarkan ini, mereka telah membagi banyak sumber daya di ibu kota provinsi. Selain itu, Wang Xiaoyun adalah seorang wanita yang tahu bagaimana menilai waktu dan situasi. Dia makan dengan sangat baik di ibu kota provinsi. Apakah itu di lingkaran atas tanah kota provinsi atau lingkaran bawah tanah, dia memiliki kontak yang sangat kuat. Tentu saja, orang biasa sangat membenci mereka. Sederhananya, ada terlalu banyak orang yang mereka ganggu, dan ada banyak orang yang telah dirampok oleh Wang Xiaoyun dan menghancurkan keluarga mereka. Namun, orang biasa tidak berani angkat bicara. Sekarang, di sebuah rumah besar di ibu kota provinsi, lampu menyala terang, dan 5 harimau di ibu kota provinsi berkumpul bersama. Selain itu, ada hampir 200 saudara elit. Orang-orang ini semua adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh 5 harimau di ibu kota provinsi, dan masing-masing dari mereka dapat menjadi 1 hingga 10. Mereka adalah kekuatan utama mutlak Wang Xiaoyun di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. 200 orang, berdiri dengan tenang di halaman, berbaris rapi, tidak bersuara. Kalau pakai baju rapi, orang yang tidak tahu akan mengira ini tentara. Dari sini kita juga bisa melihat betapa kuatnya orang-orang Wang Xiaoyun di ibu kota provinsi. Semua orang memegang mangkuk di tangan mereka. Di depan semua orang, 5 harimau di ibu kota provinsi berdiri di sana, masing-masing memegang toples anggur di tangan mereka. Semua orang memandang 5 orang ini dengan antusias. Karena, selain Wang Xiaoyun, kelima orang ini adalah bos mereka. 5 harimau di ibu kota provinsi. Semua orang tahu bahwa kampung halaman kakak perempuanku ada di Laut Cina Timur. Harimau besar di antara 5 harimau melihat sekeliling semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, dia kembali, tetapi ditangkap oleh Zhao Sanhe di Laut Cina Timur. Saya memanggilnya untuk memperingatkannya sebelumnya, tetapi pihak lain bersikeras untuk tidak membiarkannya. Orang-orang pergi. Semua orang berkata,
apa yang harus saya lakukan? Pergi, bunuh mereka, selamatkan kakak perempuan tertua. Itu benar, bunuh mereka semua dan selamatkan kakak perempuan tertua. Bunuh ke Laut Cina Timur, bunuh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur tanpa meninggalkannya, dan satukan Laut Cina Timur. Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak satu demi satu. Semua orang sangat bersemangat, dan semua orang yang hadir tidak takut mati, karena di bawah kepemimpinan Wang Xiaoyun selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran dan kematian yang telah mereka alami. Meskipun Wang Xiaoyun adalah wanita cantik, di hati orang-orang ini, Wang Xiaoyun adalah pemimpin mereka, pemimpin yang sangat terhormat. Sekarang Wang Xiaoyun ditahan oleh Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, mereka secara alami ingin menyelamatkannya. Bahkan jika ada lautan pedang dan api di depan, mereka tidak takut. Ya, kita akan menyelamatkan kakak perempuan tertua, Laut Cina Timur kecil, bahwa Zhao Sanhe, makhluk seperti semut, berani menangkap kakak perempuan tertua kita, dia telah memakan nyali hati beruang dan macan tutul. Dahu mengangkat toples anggur dan berkata dengan keras, kami ingin mereka melihat siapa raja yang sebenarnya dan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Petik 2. Bunuh. Bunuh semua orang dari Zhao Sanhe. Persetan dengan mereka. Bunuh. 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 Semangat semakin tinggi, dan raungannya keras. Kemudian, Wuhu mencabut toples anggur, berjalan mendekat, dan mulai menuangkan anggur ke mangkuk semua orang. Ini adalah anggur untuk ekspedisi, anggur yang mereka minum setiap kali sebelum mereka pergi untuk memotong orang. Setelah minum semangkuk anggur ini, pergi dan bunuh Zhao Sanhe dan selamatkan kakak perempuan tertua. Bunuh Zhao Sanhe, tingkatkan lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan selamatkan kakak perempuan tertua. Membunuh. Bang bang bang. Semua orang mengaum, lalu minum anggur di mangkuk, dan kemudian menghancurkan mangkuk itu berkeping-keping. Aura pembunuh semua orang telah meningkat menjadi ekstrim, dan mereka tidak sabar untuk bergegas ke Laut Cina Timur untuk membunuh kuartet. Melihat moral saudara-saudara, Wuhu sangat puas. Dengan saudara laki-laki yang pemberani dan baik ini, hanya Dong Hai dan Zhao Sanhe, apa yang bisa mereka tolak? Saya sangat berani, saya tidak berani menganggap serius peringatan saya, dan bahkan berani memindahkan kakak perempuan tertua saya ke kematian. Ketika Anda tiba di Laut Cina Timur besok, Anda berempat harus ingat untuk menyelamatkan kakak perempuan tertua Anda segera setelah Anda memiliki kesempatan. Selama Anda memastikan keselamatan kakak perempuan tertua Anda, biarkan saudara laki-laki melepaskan tangan mereka dan pergi ke pembunuhan. Tentu saja, harimau kedua dari 5 harimau mengangguk dan berkata, tugas ini diserahkan kepada saya. Saya pasti akan mengambil kakak perempuan tertua dari tangan mereka. Adapun kamu, pergi untuk menahan Zhao Sanhe dan saudara-saudaranya. Petik 2. Jangan khawatir, Zhao Sanhe, hei, aku bisa menyelesaikannya sendiri, kata Sanho acuh tak acuh. Jangan meremehkan musuh, saya mendengar bahwa ada tuan oleh Zhao Sanhe, dan saya mendengar bahwa Ding Yang, Grandmaster keluarga Zhao, dibunuh oleh tuan oleh Zhao Sanhe. 4 macan berkata dengan suara yang dalam. Potong, apakah kamu benar-benar percaya rumor ini? Xiao Hu mencibir, siapa Ding Yang? Itu adalah tuan yang sebenarnya. Bagaimana Zhao Sanhe dan Heide membiarkan pemain yang lebih baik daripada Ding Yang bekerja untuknya? Menurut pendapat saya, Ding Yang seharusnya menyinggung ibu kota provinsi. Keluarga besar lainnya, atau keluarga besar di utara, musnah. Petik 2. Beberapa orang lain mengangguk berturut-turut, setuju dengan pandangan ini. Pokoknya, lebih baik berhati-hati. Ada pertanyaan, bagaimana jika Zhao Sanhe bersembunyi setelah kita lulus besok? Apa yang harus dilakukan? Jika dia berani bersembunyi, maka aku akan membunuh semua yang lain, termasuk orang-orang di sekitarnya, dan tidak meninggalkan siapapun. Mata Big Tiger menjadi dingin. Dia mengerti hati orang, Zhao Sanhe hanya perlu bersembunyi, dan saudaranya terbunuh karena ini,
maka Zhao Sanhe hanya akan mati lebih buruk tanpa mereka harus melakukannya sendiri. Keluar. Akhirnya, harimau besar itu melambaikan tangannya yang besar, dan 200 orang itu berangkat. Dia menuju ke Laut Cina Timur dengan sekuat tenaga. Bab 99. Hari berikutnya. Di ruang terbuka di belakang pabrik perusahaan. Di tempat latihan. Bekas luka, mereka menunggu lebih dari 50 orang, dan mereka masih berlatih mati-matian. Perlu disebutkan bahwa saat ini, Scar dan saudara-saudaranya sudah mulai mencapai tingkat ke-6. Tapi butuh waktu lama, 6 level saja memakan waktu lebih dari 20 menit. Adapun yang lain, itu bahkan lebih tak tertahankan. Beberapa orang bahkan berjuang di tingkat pertama. Kebanyakan orang telah mencapai tingkat ketiga. Bagi orang biasa, kemajuan semacam ini sangat menakutkan, tetapi bagi Li Dong, dia masih belum puas dengan kemajuan semacam ini. Ini terlalu lambat. Anda tahu, Li Dong telah mengeluarkan perintah untuk memberikan perawatan medis terbaik dan makanan terbaik kepada bekas luka. Yang harus mereka lakukan adalah melatih, terus berlatih, dan meningkatkan diri. Apakah kamu semua sampah? Li Dong memandang Scar dan yang lainnya yang sedang menjalani pelatihan iblis, dan berkata dengan keras, hanya sedikit fasilitas pelatihan. Ini adalah fasilitas yang paling sederhana. Setelah beberapa hari, kamu masih seperti burung. Kamu benar-benar mengecewakanku. Jika tidak berhasil, keluarlah sedini mungkin, jangan malu di sini. Petik 2. Aku pergi keluar untuk mencari beberapa wanita untuk kembali lebih cepat dari kalian. Jika tidak berhasil, katakan saja, kenali, dan katakan bahwa kamu bajingan. Petik 2. Setiap kata yang diucapkan Li Dong sangat membuat hati mereka kesal. Itu terlalu menyakiti harga diri. Sebenarnya dikatakan bahwa mereka tidak sebaik wanita. Apakah itu bisa ditoleransi atau tak tertahankan? Jadi orang yang sudah hampir kehabisan kekuatan, pada saat ini tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, menghantam tanah dengan keras, meraung, dan mulai mencapai level lagi. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan kakak tertua, tapi aku sangat ingin memukulnya. Mulut bekas luka berlumuran lumpur, dan seluruh orang itu basah oleh keringat dan lumpur, dan dia tampak sangat malu. Dia sangat tidak mau mendengarkan kata-kata Li Dong. Berhenti bicara omong kosong, kita sudah selesai. Kita semua sekarang berada di tingkat ke-6, dan kita tidak dapat melakukan tingkat ke-6 hari ini. Lao Su adalah cucunya. Petik 2. Saat berikutnya. Kakek, aku gagal lagi. Li Dong menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, Li Dong cukup puas dengan kemajuan Scar dan yang lainnya. Dan dia bisa melihat bahwa di antara orang-orang ini, menakut-nakuti mereka adalah yang paling sulit dan paling fatal. Li Dong menyelamatkan hidup mereka, dan sekarang mereka telah menjual hidup mereka kepada Li Dong, berharap untuk membuat diri mereka lebih kuat sehingga mereka dapat membantu Li Dong. Untuk tujuan ini, mereka benar-benar putus asa dalam latihan hari ini. Namun, hasil panennya juga sangat besar. Kekuatan mereka menjadi lebih kuat, setidaknya 10 kali lebih tinggi, kecepatan mereka menjadi lebih cepat, perawakan mereka menjadi lebih gesit, dan persepsi mereka tentang bahaya menjadi lebih sensitif. Secara umum, dalam waktu singkat ini, kekuatan orang-orang ini telah meningkat, dan mereka mampu bersaing dengan Master kelas 2. Jika 50 orang aneh berkerumun, bahkan Master kelas 1 pun harus mundur. Namun, ini bukan batas mereka. Ketika mereka telah melakukannya, mereka akan melewati semua level dalam 10 menit. Ketika saatnya tiba, kekuatan mereka akan terluka, dan mereka akan dapat dibandingkan dengan Master kelas 1. Dengan begitu, adalah bakat yang dibutuhkan Li Dong. Pada saat yang sama, sekelompok tamu tak diundang muncul di pintu gedung grup Lin. Pemimpinnya adalah Wang Wu. Dia membawa seorang master hebat dan selusin master untuk membalaskan dendam Wang Ye dan Wang Xing.
Siapa kamu? Penjaga keamanan di pintu melihat orang-orang yang mengancam ini, dan segera melangkah maju dan berteriak. Pada saat yang sama, keamanan lain bergegas menuju ke dalam. Dengan pelajaran terakhir kali, dua penjaga keamanan memiliki ingatan yang panjang dan tidak berani maju sendiri dengan mudah. Karena Zhao Sanhe mengatakan bahwa selama dia melihat seseorang datang untuk mencari kesalahan, dia akan segera mengirim seseorang untuk memberi tahu dia. Di mana Zhao Sanhe, biarkan dia keluar. Wang Wu berkata dengan dingin. Dia tidak ingin mempermalukan seorang penjaga keamanan. Kali ini dia datang ke sini hanya untuk membunuh Zhao Sanhe. Selama Zhao Sanhe keluar, dia tidak akan mempermalukan orang lain. Karena dalam pandangan Wang Wu, selama Zhao Sanhe mati, semua kekuatannya akan hancur dalam sekejap, dan saudara-saudaranya akan menjadi sepotong pasir, yang sama sekali tidak perlu ditakuti. Wajah keamanan berubah. Pihak lain datang dengan ganas, dan begitu dia tiba, dia berkata untuk membiarkan Zhao Sanhe keluar, dan dia tidak takut akan hal itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak sebagai penjaga keamanan kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Seseorang telah menelepon, tolong tunggu sebentar. Wang Wu marah dan ingin langsung mendorong para master di sekitarnya. Tetapi dia melihat bangunan itu dan berpikir bahwa setelah Zhao Sanhe meninggal, itu akan menjadi milik keluarga Wang, dan tidak baik untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan, jadi dia menolaknya. Tidak butuh waktu lama. Zhao Sanhe keluar. Tentu saja dia tidak sendirian. Selain dia, Li Dong juga ada di sana, menakut-nakuti mereka. Setelah bilas sederhana, skar, rambut mereka masih basah, dan masing-masing dari mereka tampak garang seperti serigala, menatap tamu tak diundang seperti Wang Wu. Baru saja, saya dibuat jengkel oleh Li Dong dan hampir menjadi gila. Semua orang memegang perut mereka. Sekarang mereka melihat seseorang berani datang dan mencari kesalahan. Jika Li Dong tidak memerintahkan mereka, mereka akan bergegas memukuli seseorang. Kamu Zhao Sanhe. Wang Wu menatap Zhao Sanhe, matanya sedikit menyipit. Ada cahaya berbahaya yang berkedip di matanya. Siapa kamu? Tanya Zhao Sanhe. Otot-ototnya sedikit menegang, karena orang lain benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Terutama pria paruh-baya yang berdiri di sana dengan tenang dan tenang, itu membuatnya merasa seperti sedang menghadapi pisau tajam yang terhunus. Bahaya. Sangat berbahaya. Tidak ada keraguan bahwa pria paruhbaya itu pasti master tingkat master. Zhao Sanhe hanya bisa menebak dalam hatinya. Apakah orang-orang ini dari ibu kota provinsi? Penyelamat Wang Xiaoyun. Tapi itu salah pada pandangan pertama, karena intelijen tertulis dengan jelas, 5 harimau di ibu kota provinsi adalah master di tingkat kuaso Grandmaster, dan mereka jelas tidak cocok dengan orang-orang di depan mereka. Orang yang menginginkan hidupmu. Wang Wu menatap Zhao Sanhe, dan berkata dengan suara dingin, kamu sangat berani sehingga kamu berani membunuh keponakanku dan membuat ayahku marah. Zhao Sanhe, hari ini, aku akan memperbaiki kepalamu. Mendengar ini, mata Zhao Sanhe memadat, dia memandang Wang Wu, dan akhirnya tahu siapa orang ini. Apakah kamu, Wang Wu dari keluarga Wang? Zhao Sanhe bertanya dengan ragu, Wang Wu yang masuk ke dalam keluarga Cui. Kamu benar-benar kembali. Petik 2. Ya, aku kembali. Petik 2. Tinju Wang Wu mengepal ringan, dan kemudian dia mengarahkan jarinya ke Zhao Sanhe. Mulai sekarang, saya menyatakan bahwa, di Laut Cina Timur, tidak ada tempat untuk Anda, Zhao Sanhe, Anda bisa mati. Petik 2. Maka dia akan siap untuk melakukannya. Tapi pada saat ini, bum bum bum, suara keras datang dari kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat sekeliling, dan segera melihat sekelompok besar orang muncul dalam langkah yang tak tertandingi. Bab 100. Jumlahnya tidak terlalu besar. Hanya ada lebih dari 200 orang. Namun, mereka mengenakan setelan hitam yang rapi, masing-masing memegang tongkat besi di tangan mereka. Mengambil langkah rapi,
menunjukkan mata galak, aura mengerikan muncul di wajahnya. Dipimpin oleh 5 pria dengan aura ganas memancar di sekujur tubuh mereka. 5 harimau di ibu kota provinsi. Pasukan dan kuda Wang Xiaoyun akhirnya tiba saat ini. Munculnya orang-orang ini menyebabkan mulut Li Dong sedikit menekuk. Akhirnya di sini, tapi wajah Zhao Sanhe sangat muram. 5 harimau di ibu kota provinsi, ditambah orang-orang dari keluarga Cui Utara, adalah musuh yang benar-benar kuat. Dia melirik Li Dong dan menemukan bahwa wajah Li Dong tenang, dan hatinya tiba-tiba tenang. Bagaimana jika musuh kuat? Selama kakak tertua ada di sana, tidak apa-apa. Siapa kamu? Wang Wu sedikit mengernyit. Dia memandang 5 harimau di ibu kota provinsi, sedikit tidak puas. Dia datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawa Zhao Sanhe. Tampaknya orang-orang ini juga datang untuk menyusahkan Zhao Sanhe. Tapi dia tidak ingin orang lain mengganggunya. 5 harimau di provinsi kami, siapa kamu? Harimau besar di antara 5 harimau memandang Wang Wu dan bertanya. Dengan cara yang sama, mereka juga melihat bahwa orang-orang ini juga datang ke Zhao Sanhe untuk mencari masalah. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah teman, jadi dia menatap mata Wang Wu tanpa banyak permusuhan. Gadis Xiaoyun. Wang Wu menunjukkan ekspresi terkejut, lalu melambaikan tangannya, jika kamu datang untuk mengambil nyawa Zhao Sanhe, maka kamu dapat kembali, hidupnya hanya milikku. Erhu berdiri dan berkata dengan dingin, kembalilah. Tidak mungkin. Kakak tertua kita ada di tangan mereka. Kita harus memutuskan nasib Zhao Sanhe. Juga, siapa kamu? Saya Wang Wu, paman kedua Wang Xiaoyun, kata Wang Wu ringan. Kata-kata jatuh. Wajah Wu sedikit berubah. Tentu saja mereka tahu sesuatu tentang keluarga Wang, dan mereka juga tahu bahwa Wang Xiaoyun juga memiliki paman kedua. Ketika saya tiba di keluarga Cui Utara, saya dianggap sebagai anggota keluarga Cui Utara. Meskipun mereka memiliki banyak wilayah di ibu kota provinsi, latar belakang mereka tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan keluarga Cui Utara, apalagi mereka, bahkan jika semua keluarga kaya di ibu kota provinsi bertambah, mereka mungkin tidak sebagus keluarga Cui. Ternyata kakak perempuan dan paman kedua, tidak sopan dan tidak sopan. Petik 2. Dahu mengepalkan tinjunya ke arah Wang Wu dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu mengatakan itu, maka kami dapat menyerahkan hidup Zhao Sanhe kepadamu tanpa melakukan apapun, tetapi kami akan menyelamatkan kakak Da. Petik 2. Ya. Wang Wu mengangguk. Selama pihak lain tidak mengganggunya untuk mengambil nyawa Zhao Sanhe, dia tidak akan keberatan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Wu melambaikan tangannya, cepat dan selamatkan kakak perempuan tertua. Jika seseorang menolak, bunuh aku. Ledakan. Lebih dari 200 orang di belakang meraung, bunuh. Tiba-tiba, mereka bergegas ke pintu satu demi satu. Ekspresi Zhao Sanhe berubah, dan Scar dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius, hanya Li Dong yang berdiri di sana, masih sangat tenang. Dengan tangan di punggungnya, dia bahkan tidak bermaksud mengangkatnya, dia hanya berkata dengan ringan, silakan dan bersenang-senanglah sedikit. Petik 2. Ledakan. Napas keras pecah dalam sekejap. Membuat mereka gila. Saudaraku, bunuh mereka. Scar berteriak, langsung bergegas, dan mengayunkan tinju besi. 50 orang aneh lainnya juga tampak gila, mengangkat tinju mereka, dan mulai bertabrakan dengan 200 orang aneh. Keributan pecah secara langsung. Hanya menghitung waktu, efek dari pelatihan Scars hari ini terungkap. 50 orang aneh menyerbu, dan hanya dalam satu pertemuan tatap muka, selusin musuh dirobohkan, atau tangan dan kaki mereka terputus, tergeletak di tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Kekuatan mengerikan segera menghentikan lawan dengan ekspresi kaget. Tapi Scar mereka tidak berhenti, mereka menahan amarah di perut mereka sekarang, ingin melepaskan mereka semua. Dengan demikian, adegan yang mengejutkan muncul. Hanya ada 50 orang di sisi Scar,
tetapi ada lebih dari 200 orang di sisi yang berlawanan, dan mereka memegang tongkat, tetapi di tangan Scar, yang disebut elit provinsi seperti ayam. Ini memberi orang ilusi, seolah-olah lebih dari 50 orang mengepung dan membunuh lebih dari 200 orang. Tembak dan bunuh mereka. Wajah Wuhu juga berubah, dan harimau besar itu langsung meraung. Mereka ketakutan dan marah, dan tidak pernah berpikir bahwa orang-orang lawan begitu tangguh. Jadi Wuhu tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Jika Anda memperlambat, 200 saudara laki-laki mereka akan terluka dan mereka semua akan jatuh ke tanah. Namun, saat ini, Zhao Sanhe akhirnya pindah. Dia menggerakkan tubuhnya dan berdiri di depan 5 harimau. Lawanmu adalah aku. Melihat Zhao Sanhe, mata Dahu berkilat jijik. 2 harimau dan 5 harimau, kalian berdua bunuh dia, yang lain ikuti aku. Kata-kata jatuh. Di antara mereka, 2 harimau dan 5 harimau bergegas menuju Zhao Sanhe, dengan gerakan mematikan, dan menyapa semua titik vital di tubuh Zhao Sanhe. Keduanya adalah ahli di tingkat Master Kuaso Grand, dan ekspresi Zhao Sanhe tiba-tiba berubah begitu mereka menembak dengan momentum yang mengejutkan. Dia masih meremehkan kekuatan orang-orang ini. Meskipun tidak dikalahkan untuk sementara waktu, Zhao Sanhe dipukuli dengan mantap dan mundur, sedikit malu. 3 lainnya bergegas menuju Scar, mencoba membunuh mereka secepat mungkin. Namun, mereka berhenti dengan cepat karena seseorang menghalangi jalan mereka. Tentu saja itu Li Dong. Karena sekarang, selain dia, tidak ada yang bisa menghentikan ketiga harimau lainnya. Melihat Li Dong, Dahu, Sanhu, dan Sihu 3 mata memadat, sedikit ketidaksabaran melintas di mata Dahu. Mati untuk Tuhan. Petik 2. Dia meraung dan menendang dada Li Dong. Bahkan batu keras akan ditendang menjadi bubuk dengan kekuatan kaki ini. Di mata harimau besar, di bawah kaki ini, orang yang menghalangi jalannya mungkin akan mati di tempat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa terkejut. Saya melihat bahwa Li Dong tidak menghindar sama sekali, hanya meledak dengan satu pukulan. Tinju itu bertabrakan dengan kaki Dahu. Ledakan. Li Dong tidak bergerak sama sekali, tapi Dahu terbang terbalik 5 atau 6 meter sebelum dia bisa berdiri kokoh di tanah. Ada semburan rasa sakit yang hebat di kakinya, seperti patah hati. Wajah Dahu berubah, dia menatap Li Dong tidak percaya, seolah-olah dia melihat monster. Memukul. Sebuah pukulan benar-benar membuatnya mundur, tetapi lawannya tidak bergerak. Siapa lelaki ini? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Kapan Zhao Sanhe memiliki master seperti itu? Beberapa pertanyaan muncul di benaknya, tetapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Pergilah bersama, bunuh dia. Ditemani oleh raungan, mereka bertiga bertindak pada saat yang sama dan bergegas menuju Li Dong, dengan panik dan kasar. Mereka bertiga menembak bersama, dan masing-masing dari mereka adalah gerakan pembunuh, dengan tinju lurus ke dalam, seperti menelan gunung dan sungai, dan ada ledakan sonik di udara. Itu tergantung pada bagaimana Anda memblokirnya sekarang. Petik 2. Dahu mencibir, ketiga saudaranya mencoba yang terbaik, anak ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, kan? Dia sangat percaya diri, dengan mereka bertiga bekerja sama, selama dia bukan master, dia bisa terbunuh dalam hitungan menit. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.